Benarkah guru honorer Supriyani dikriminalisasi? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua Komisi Kejaksaan Profesor Pujiono Suwadi, Kuasa Hukum Supriyani Andri Darmawan, dan orang tua korban Wibowo Hasim. Selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat sore, kabar baik. Baik, pertama saya ingin ke Prof. Puji. Prof. Puji, dari informasi yang Anda dapatkan, serta berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, Anda melihat kasus ini seperti apa? Betulkah Supriyani dikriminalisasi? Ya, kalau kita melihat kan proses penyidikan ini ada di kepolisian, kemudian dilimpahkan ke kejaksaan. Ya, terus kemudian kan kita, karena di daerah ya, kita baru kemudian kan mengetahui ketika memang kasus ini baru mencuat ke publik sekitar hari Minggu atau hari Senin itu. Baru kemudian kita menghubungi kejaksaan. Ya, fungsi kita kan sebagai Komisi Kejaksaan itu kan mengawasi, memantau, menilai kinerja. Nah, kita memberi masukan ke kejaksaan agar proses ini lebih dikedepankan dalam penegakan ini adalah soal keadilan restoratif, tetapi kan proses sudah pelimpahan ke pengadilan, sehingga kemudian kita menyarankan ya ada beberapa case yang kemudian bisa belajar, kayak misalnya kasus Landak Bali dan segala macam gitu. Poinnya adalah yang kita tekankan, message yang kemudian kita pesankan adalah tolong perhatikan penegakan hukum itu kan memang tujuannya untuk keadilan, dasarnya adalah hukum dan hati nurani. Nah, ini yang kemudian kita tekankan ke teman-teman kejaksaan. Oke, kemudian kalau bicara prosesnya saat ini kan masih bergulir begitu ya di pengadilan, meskipun penangguhan penahanan juga sudah dilakukan. Bagaimana kemudian Komisi Kejaksaan mengawal ini agar memang prosesnya ini berjalan sesuai track? Hari ini kita tadi ke Konawe Selatan, saya bersama dua komisioner, Bu Ani Nurwinah dan Bu Dia Srikanti, kita ke Konawe Selatan. Hanya kan tadi kan kita datang sudah proses pemeriksaan saksi, saksinya di bawah umur sehingga memang sidangnya kan tertutup gitu. Ya, kita kemudian bertemu dengan Ketua PN ya, karena kita sebagai tamu kan kita ketemu dengan Ketua PN, ya ngobrol-ngobrol gitu. Terus kemudian setelah itu kita ke Kejaksaan Negeri untuk memberikan ya perspektif kita dalam proses penegakan hukum, termasuk apa yang sering disampaikan oleh Jaksa Agung itu kita ingatkan juga, kan itu bagian dari baseline penegakan hukum itu kan visinya ada di Jaksa Agung. Nah, kita mengingatkan itu ke teman-teman di Kejaksaan. Oke, baik. Saya ke Pak Wibowo. Pak Wibowo, tanggapan Anda ketika Supriyani ditangguhkan penahanannya, seperti apa? Kalau tanggapan kami terkait itu mungkin bisa langsung ke kuasa hukum kami, Bapak. Kalau dari orang tua seperti apa? Karena sebelumnya informasi yang kami dapatkan mediasi sempat dilakukan. Kemudian mediasi ini tidak berjalan lancar atau gagal, katakanlah begitu. Apa yang membuat ini tidak berjalan? Sebetulnya upaya mediasi itu sudah antara kedua belah pihak sudah pernah dilakukan. Dan permintaan dari pihak keluarga kami meminta kepada yang terduga pelaku ini untuk bersabar, begitu Bapak. Bersabar dalam arti seperti apa, Pak? Boleh dijelaskan? Kami pernah sampaikan permohonan maafnya sama ibunya Dalva ini sudah dimaafkan. Hanya ibunya Dalva sampaikan ini malah biasa, sudah selayaknya saling makan. Tapi waktu untuk melihat kondisi anak saya, menata hati saya untuk menerima perlakuan yang anak saya terima, seperti itu. Artinya kalau dari orang tua masih tetap yakin bahwa yang melakukan hal tersebut adalah Ibu Supriyani? Iya, Bapak. Oke, saya garis bawahi. Saya ke Pak Andri. Pak Andri, tanggapan Anda seperti apa? Betulkah mediasi kemarin gagal ketika Supriyani ini disuruh bersabar?
Iya, mediasi memang itu kan sudah beberapa kali dilakukan. Ya. Pada tahap penyidikan sebelum ke penuntutan itu sudah berapa kali. Tapi intinya sebagaimana yang kami sudah sampaikan sebelumnya bahwa mediasi ini tidak tercapai karena adanya permintaan sejumlah uang yang tidak bisa dipenuhi oleh Supriyani. Itu. Jadi 50 juta gitu. Jadi ini kenapa tidak bisa tercapai seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan mediasi setelah di pengadilan, setelah perkara ini dimajukan ke pengadilan, kan kemarin ada permintaan mediasi lagi. Tapi kami menyampaikan bahwa ini karena sudah di ranah persidangan, apalagi mediasinya ternyata kami menilai ada niatan buruk. Jadi mediasinya adalah untuk bagaimana memaksa supaya Ibu Supriyani mengaku salah dan meminta maaf. Nah, itu kan yang tidak bisa dilakukan oleh Ibu Supriyani karena memang dari awal di pemeriksaan awal baik dalam pemeriksaan di penyidikan maupun di penuntutan, Ibu Supriyani sudah tegas menyatakan bahwa tidak pernah memang melakukan penganiayaan atau pemukulan tersebut. Oke, tapi orang tua ini masih yakin bahwa Ibu Supriyani melakukan hal tersebut, Pak? Ya, keyakinan orang tua saya pikir ya karena cerita dari anaknya. Kan sebagai kronologis kan kita sudah tahu bersama bahwa awalnya anak ini kan mengaku jatuh di sawah kan. Tapi kemudian karena didesak oleh ayahnya, karena ayahnya tidak percaya bahwa dia jatuh di sawah, kemudian dia membuat pengakuan bahwa dipukul oleh Guru Supriyani, seperti itu kan. Nah, tadi kita kan sudah menjalani proses sidang tadi. Tadi kami periksa 3 anak kan. Nah, ini coba kita lihat bahwa dari ketiga anak ini kami periksa bahwa memang banyak keterangannya yang berbeda dengan apa yang diberikan di kepolisian. Karena kami lihat bahwa keterangan-keterangan yang diberikan di kepolisian ternyata adalah keterangan yang hampir mirip semuanya. Jadi kami menganggap itu copy paste. Nah, setelah kami periksa di persidangan, oh ternyata banyak perbedaan. Nah, disinilah kami semakin yakin bahwa memang ini ada sebuah permainan lah di tingkat penyidikan seperti itu. Oke, saya kembali ke Pak Wibowo. Pak Wibowo, nama Anda sebagai orang tua korban ini kan kerap dikaitkan dengan proses hukum yang berjalan pada Supriyani, bahwa proses hukum ini diduga begitu ya ada intervensi, kemudian juga ada campur tangan dari pihak keluarga korban. Tanggapan Anda? Selama proses penyidikan Bapak, bisa saya sampaikan bahwa tidak ada bentuk intervensi apapun yang kami lakukan. Seperti itu. Jadi tidak ada bentuk intervensi yang dilakukan. Kalau dengan tadi katanya Pak Andri mengatakan mediasi ini ada niatan buruk, katanya bertujuan untuk Supriyani mengaku kesalahan dan meminta sejumlah uang, tanggapan Anda? Pak Wibowo? Terkait itu Bapak, itu fitnah yang sangat luar biasa yang menimpa keluarga kami. Kami tidak pernah meminta sepeser pun. Ini Pak perlu digarisbawahi, kami tidak pernah minta sepeser pun kepada pihak keluarga terduga pelaku. Proses mediasi itu dilakukan pada saat yang bersangkutan datang bersama kepala desa, menyampaikan itu, dan saya sampaikan, minta tolong untuk bersabar, seperti itu. Oke, kalau dari cerita anak Bapak, tadi dikatakan sempat katanya jatuh di sawah. Sempat disampaikan cerita ini kepada Bapak? Pada saat dimandikan oleh ibunya di hari Kamis, ini menurut keterangan ibunya bahwa yang anak ini menyampaikan, ini kenapa? Sehingga anak saya itu menyampaikan jatuh sama papa. Seperti itu. Jatuh Pak ya, bukan dianiaya yang diceritakan? Nah, setelah di hari Kamis itu, karena posisi saya sementara tidak di rumah, di hari Jumatnya Bapak, perlu saya sampaikan, pada saat saya mau memandikan anak tersebut untuk sholat Jumat, istri saya menyampaikan, Pak, coba dilihat bekas luka di belakang pahanya Mas, kan dia dipanggilnya Mas. Ya. Nah, setelah saya periksa, setelah saya lihat, saya sampaikan ke istri saya, loh, kenapa seperti ini?
Nah, katanya jatuh sama papa. Di mana? Nah, coba perjelas. Nah, setelah ditanya sama ibunya, anak tersebut mengaku bahwa telah dipukul oleh ibu gurunya atas nama Supriyani. Oke, artinya hal itu terucap secara langsung ya dari anak Bapak. Oke, saya ke Pak Andri. Ya. Oke, sebelum saya ke Prof. Puji, saya ke Pak Andri. Pak Andri, informasi terbaru, ini ada teror yang mengatakan bahwa mobil yang kerap ditumpangi oleh Supriyani ini ada yang pernah ditembak begitu. Anda menerima informasi ini? Iya, kebetulan saya di sana kan. Mobil itu memang pada sidang hari pertama itu digunakan oleh Supriyani untuk pergi dan pulang sidang. Kemudian hari kedua mobil itu juga tetap ikut mengantar. Nah, pas pulang itu kemudian mobil itu sempat keluar dan pada saat mau kembali ke rumah jabatan camat, ada di sopirnya itu mendengar suara keras menghantam mobil. Kemudian pada saat itu berhenti dan melihat, oh ada orang yang lari ke arah semak-semak baju putih sambil kemudian juga kaca mobil itu bisa dilihat pecah seperti itu. Nah itu kan kemudian dilaporkan di polisi. Sudah dilaporkan dan betul itu hasil penembakan? Nah itu yang kita lagi tunggu dari hasil laboratorium forensik ya. Katanya laboratorium forensik yang akan periksa. Tapi kan dari foto-foto yang beredar kita bisa lihat bahwa kaca itu ada tekanan kuat lah yang kena sehingga dia pecahnya banyak. Gitu. Oke, Pak Wibowo, Anda tahu hal ini? Ada penembakan terhadap mobil yang kerap ditumpangi Supriyani? Kami tidak tahu, Bapak. Belum tahu ya informasinya? Oke, baik. Saya ke Prof. Puji. Prof. Puji, kalau kita lihat konstruksi perkara kasus ini sangat rumit begitu ya, meskipun prosesnya masih berjalan di pengadilan. Bagaimana kemudian kejaksaan bisa memastikan bahwa tadi dugaan teror seperti penembakan ini kemudian ke depannya tidak terjadi lagi, khususnya selama proses pengadilan ini berjalan? Pertama kita fokus pada sisi penegakan hukum formalnya dulu saja. Jadi proses-proses formal ini harus kemudian dilalui. Dan kita tadi minta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan keputusan tetap ada di pengadilan ya, agar proses dipercepat karena selain banyak anak yang kemudian harus berhadapan dengan hukum sehingga dia eksesnya kan bisa macam-macam. Terus kemudian juga ekses-ekses di tahun politik ini juga tidak cukup mungkin perlu dipertimbangkan juga. Sehingga sidangnya bisa kemudian dipercepat, tetapi kan tahapan-tahapan formal harus kemudian dilalui, dan tahapan-tahapan formal itu yang memang kemudian proses dilakukan. Dan kita juga sekali lagi pesan ke teman-teman kejaksaan untuk konsisten bahwa ketika kemudian penegakan hukum, sekali lagi amanah dari pasal 37 Undang-Undang Kejaksaan, basisnya adalah bukan hanya sekedar menjamin kepastian, tetapi juga membasiskan pada hati nurani. Oke. Oke, fokus pada hukum formalnya. Kita lihat seperti apa jalannya. Bukan hukum formalnya, tapi tahapan-tahapan formalnya ya. Dari tahap Oke, kita nantikan bersama prosesnya, jalannya seperti apa. Kita nantikan juga fakta-fakta yang ditemukan dalam pengadilan nanti seperti apa. Terima kasih. Prof. Puji, Pak Andri, Pak Wibowo juga terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Anju Sore. Selamat sore, sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih.